Nah, awal dari sebuah era bajak laut. Yes, itu beneran sekali loh. Sebelum era kebebasan yang dilambangkan oleh Raja Bajak Laut Goldie Roger, ada satu masa kelam yang menyelimuti sejarah masa lalu. Masa ketika kekuatan, ambisi, kekacauan menjadi hukum utama Nakama. Sebuah era yang tidak diingat dalam buku-buku sejarah, namun jejaknya masih terasa hingga hari ini. Era keemasan dari Rock di Sebek. Benar-benar mengerikan loh masa itu. Rocks bukanlah bajak laut biasa. Ia muncul bukan demi harta atau kejayaan semata, tapi ngebawa cita-cita sangat ekstrim untuk meruntuhkan sistem dunia yang ada. Dengan metode brutal, kekuatan luar biasa, dan kemampuan mengumpulkan bajak laut paling berbahaya ke dalam satu kapal, Rocks menciptakan bayangan panjang yang bahkan menutupi sinar kejayaan dari Roger. Inilah kisah kelam tentang seorang pria yang nyaris menjadi raja dunia nih, dan bagaimana warisannya tetap hidup lewat generasi-generasi setelahnya. Yos, ini bakalan menarik Nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukanlah alur cerita. Jadi kita sedang menandai di bagian atas thumbnail ya, alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free Nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Sekarang ini Nakama, di lautan luas yang menyimpan rahasia zaman kuno, awan memang menggantung seperti tirai misteri, dan cakrawala tak pernah berhenti mengundang jiwa-jiwa para petualang bajak laut. Era legendaris lahir, namun sebelum kemunculan sang Raja Bajak Laut Goldie Roger ya, telah hadir satu era keemasan yang bahkan lebih kelam lagi, era kekacauan namanya. Era di mana keadilan ternoda, kerajaan runtuh, dan ketakutan menggantikan hukum semesta. Segalanya dimulai dari Grand Line sana nih. Di samudra inilah kehendak lebih kuat daripada undang-undang tercipta. Disitulah bangkit seorang pria bernama Rock di Sebek. Sosok yang tidak hanya menentang dunia, tapi menciptakan generasi bajak laut paling mengerikan sepanjang abad sejarah. 56 tahun lalu, 3 calon legenda angkatan laut, Sengoku, Gap, dan juga Zuru baru saja mendaftar ke marinir. Masa muda mereka belum siap menghadapi kenyataan pahit itu. Tahun itu pula sebuah kejadian mengguncang Reverie, pertemuan tertinggi para raja dunia yang diselenggarakan di pusat kekuasaan dunia, Marijoa. Pertemuan yang biasanya berlangsung damai berubah menjadi mimpi buruk kan? Seorang pria tanpa identitas menyelinap masuk ke wilayah yang paling dijaga dunia, tak memiliki nama, tak berwajah dikenal, bahkan belum dianggap bajak laut. Namun tindakannya itu langsung menggores sejarah. Dialah yang kemudian sebagai sang raja Rock di Sebek, sosok yang muncul bak badai untuk menghantam jantung dunia nih. Dalam satu serangan brutal aja ia membunuh admiral angkatan laut, satu-satunya dalam sejarah yang berhasil melakukan hal itu ya. Tak cukup sampai di sana aja, 5 raja diculik, begitu pula lo Nakama. Yang lebih mengejutkan lagi, Rocks itu berhasil masuk ke ruangan terdalam Marijoa, ruangan bunga, tempat yang bahkan tak diketahui mayoritas dunia. Dia duduk santai di sana dan menyampaikan satu pesan kepada ibu pemimpin rahasia dunia bahwa dia akan kembali lagi. Itulah pesan yang dia sampaikan. Dalam pelariannya itu, Rocks bertemu dengan Harald, Raja Ilbab yang juga menyelinap masuk ke Reverie. Keduanya itu sempat bentrok ya, namun akhirnya ngebentuk aliansi sesaat. Dalam pertarungan singkatnya, benturan haki raja mereka itu menjatuhkan seluruh pasukan di sekitarnya dalam radius 5 km. Mengesankan sih. Setelah kaburnya itu, Rocks menghancurkan kapal pembawa upeti surgawi dan salah satu gerbang keadilan, mencuri harta karun, dan juga melarikan diri. Dengan harta tersebutlah ia membangun pondasi kekuatan barunya. Pada hari itu, dia seorang tidak dikenal, Rocks menjadi ancaman nyata bagi seluruh penjuru dunia. 4 tahun kemudian, dengan reputasi makin menakutkan lagi, Rocks mulai mengumpulkan pengikutnya. Tapi bukan sekedar mencari kru biasa, tapi ia menggunakan aturan kuno dunia bajak laut, Death Back Fight, pertarungan antara kru di mana pemenangnya bisa mengambil anggota lawannya. Dalam insiden ini, Rocks mencuri kekuatan dari bajak laut lain dan memaksa mereka untuk bergabung. Di antara yang direkrut ada nama-nama besar seperti Edward Newgate, Shirohige, Miss Bakin, Shiki, Ochoku, Kapten John, dan juga yang lain sebagainya.
sebagainya. Mereka bukanlah sahabat atau pengikut setia loyal ya, mereka itu sekedar oportunis dan juga haus kekayaan, ikut hanya demi sebuah uang dan bukannya loyalitas semata. 48 tahun lalu kelompok ini pergi ke Elba mencoba merekrut Harald pula, tetapi sayangnya Harald itu malah menolak. Heran mengapa para bajak laut kuat itu bisa berada di bawah komando seorang yang mereka benci. Rupanya kelompok Rox lebih seperti sekumpulan penjahat egois dalam satu kapal api yang siap meledak nih. Bukanlah sebuah kru yang salah harmonis. Namun dibalik ketidakharmonisan itu, Rox memiliki rencana jenius nih, menyerahkan Pulau Hachinosu ke pemerintah dunia sebagai bantuan untuk mengusir bajak laut, hanya untuk mengklaimnya kembali dan menjadikan markas utama kelompok Rox sendiri nih. Dengan begitu ia ingin menghancurkan angkatan laut dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang penguasa dunia. 4 tahun kemudian terbentuklah secara resmi kelompok bajak laut Rox itu sendiri. Di dalamnya masuk pula Kaido muda, Big Mom dan banyak lainnya yang kelak menjadi para tokoh legenda. Mereka menjadi kru paling ditakuti di zamannya pula ya. Bahkan pemerintahan dunia mulai menutupi rapat-rapat semua aksi dari mereka karena terlalu berbahaya untuk diumumkan secara terbuka di muka publik. Tapi semuanya berubah 38 tahun lalu di keadaan di Pulau God Valley nakama. Di sana para bangsawan dunia menggelar perburuan dengan buah iblis langka dan harta karun sebagai hadiahnya. Rox dan krunya datang untuk merebut semua itu, termasuk menyerang para Tenryubito. Lin Lee mendapatkan buah iblis dan memberikannya kepada Kaido, membentuk utang budi seumur hidupnya pula. Namun kejutan itu datang bahwa kelompok Roger juga tiba di tempat tersebut. Di saat kekuatan Rox sedang di masa puncak-puncaknya, Roger yang kini menjadi raja bajak laut berhadapan langsung dengannya. Sementara itu Garp yang tak pernah melupakan luka masa itu memimpin serangan dari pihak angkatan laut marinir. Pertempuran dahsyat itu benar-benar terjadi ya nakama. Demi menyelamatkan dunia, Garp dan Roger bersatu melawan Rox di Sebek. God Valley menjadi saksi pertempuran terbesar dalam sejarah itu, dan pada akhirnya Rox di Sebek itu dikalahkan. Kelompoknya bubar dan menghilang dari secara resminya. Namun hingga saat ini belum ada tanda tanya besar apakah Rox benar-benar tewas. Tapi banyak teori yang mengatakan tubuhnya disimpan di suatu tempat pula kan. Itulah yang menarik untuk kedepannya. Bayangan Rox itu tak hilang sebenarnya sekarang ini. Banyak rahasia yang dia kuasai termasuk senjata kuno dan informasi tentang harta karun legendaris. Para mantan anggota Rox membawa pengetahuan itu ke masa depan ya, ngebentuk kerajaan bajak laut masing-masing. 5 tahun setelah insiden itu, para mantan kru Rox mulai membentuk armadanya tersendiri. Era bajak laut yang berganti tangan pula. Dari kelompok Rox muncullah nama-nama yang akan mengguncang dunia: Big Mom, Kaido, dan juga Shirohige. Sementara Roger dengan perjalanan ke Locktail itu akhirnya mengalahkan semuanya dan menjadi raja bajak laut. 27 tahun lalu, Shiki salah satu mantan anggota Rox mencoba beraliansi dengan Roger karena mengetahui ia tahu lokasi senjata kuno. Tapi badai misterius menghancurkan armadanya dan ia malah terluka parah ya. Dengan kemudi kapal malah tertancap di kepalanya dan menjadi khas hingga sekarang ini. Nah, setelah Roger menyerahkan diri dan dieksekusi itu, Shiki itu menyerang Marineford dalam amarah penuh ya. Tapi ia itu malah dikalahkan oleh Garp dan juga Sengoku. Lalu dia dipenjara di tempat tersebut. Namun kisah Rox itu ternyata belum benar-benar usai loh nakama. Semuanya kian makin panas lagi. 3 mantan kru Rox menjadi Yonko, penguasa lautan, Whitebeard, Shirohige, Big Mom, dan juga Kaido. Mereka memerintah dunia hingga kejatuhan masing-masingnya. Sementara itu Gecko Moria mengumpulkan mayat bajak laut hebat termasuk ex anggota Rox Pirate untuk dijadikan zombie penuhnya. 2 tahun lalu ya teman-teman, Shirohige tewas dalam perang Marineford pula. Ia dibunuh oleh Marshal Titch yang ternyata itu adalah putra dari Rox sendiri, Kurohige. Titch kemudian mengambil alih gelar Yonko dan wilayah-wilayah warisan dari ayahnya tersebut. Ia menguasai Hachinosu dan menyingkirkan Ochoku yang dulu menguasai setelah era God Valley. Kini ya Kurohige melanjutkan mimpi impian dari Rox sendiri, mengklaim wilayah, menyerang pulau-pulau, mencari buah iblis dan mengincar posisi tertinggi dunia. Janji Rox kepada Imo untuk kembali kini hidup dalam tekad putranya pula kan. Semua ini menunjukkan nakama bahwa mimpi tak pernah mati sendiri. Selama ada seseorang yang percaya mimpi itu akan terus hidup, seperti yang telah dikatakan Roger, mimpi manusia tak akan pernah berakhir. Nah, satu pertanyaan sekarang ini, apakah warisan Rox benar-benar telah berakhir atau justru sedang menunggu untuk bangkit kembali karena hubungannya dengan Marshal Titch Kurohige?
ya segalanya kian makin menarik aja di dunia baru kan. Jadi kalau mau disimpulkan, meski Rock Disebek telah lama tumbang di pertempuran legendaris God Valley, ambisi dan pengaruhnya tak ikut terkubur. Mantan gurunya itu menyebar membentuk kekuatan-kekuatan baru yang menguncang tatanan dunia baru kan. Mereka lahir para Yonko yang memerintah lautan pula. Dari mereka pula rahasia terdalam dunia terus terkuak sedikit demi sedikit. Bahkan setelah kematiannya ya, Rock tetap menjadi simbol dari kehendak absolut yang menentang seluruh struktur kekuasaan dunia baru. Kini warisan itu berada di tangan Marshal Deitch ya, yang tidak hanya ngebawa nama Di, tapi juga kehendak ayahnya yang belum terpenuhi. Nah, jika Rock gagal menggulingkan dunia, maka Kurohige sendiri itu mungkin akan menjadi kelanjutannya pula kan. Dalam kisah One Piece sendiri nakama, satu hal yang pasti, mimpi manusia selama masih ada yang percaya itu tak akan pernah mati kan. Dan mimpi Rock Disebek bisa aja hanya tertidur kan, menunggu waktu untuk dia itu bebas kembali dan bangkit lagi. Ya segalanya bakalan menarik terus nih. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai seluruh cerita timeline bajak laut fenomenal Rock Disebek nih. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.